Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 2103211000095. Saya berasal dari kelas A Agribisnis Angkatan 2021. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai sifat biologi tanah, bahan organik, mikrofauna, makrofauna, bakteri, dan fungi tanah, di mana tugas kali ini untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Next. Baik, yang pertama ada peranan bahan organik. Yang pertama, untuk memperbaiki sifat fisika tanah, seperti membentuk agregat tanah, membuat tanah mudah diolah, memperbaiki kompaksi tanah, memperbaiki aerasi tanah, dan mampu menjaga suhu tanah. Berikutnya yang kedua adalah memperbaiki sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah ini dapat menetralkan keasaman dan bebasaan tanah, meningkatkan KTK tanah, meningkatkan ketersediaan hara, mencegah keracunan terhadap logam berat, dan memacu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah memperbaiki biologi tanah, yakni sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah, meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme, menambah humus tanah, dan sebagai bahan remediasi dan ameliorasi. Yang pertama ada mikrofauna, di mana dalam mikrofauna ini terdapat 5, yakni ada bakteri tanah, fungi tanah atau biasa kita sebut jamur. Yang ketiga ada actinomycetes atau bentuk peralihan dari bakteri dan juga fungi. Yang keempat ada nematodes atau nematoda, yakni cacing gilik atau cacing gelang. Yang kelima ada protozoa, yakni protozoa ini mirip dengan hewan yang bersel satu dan berukuran mikroskopis. Yang pertama ada bakteri tanah. Berdasarkan bentuknya, bakteri tanah ini terbagi menjadi 3, yakni ada kokus, yakni berbentuk bulat, spirium berbentuk spiral, dan basilium berbentuk batang. Yang berikutnya adalah berdasarkan reproduksinya. Melalui pembiakan aseksual, pembelahan sel tunggal atau kromosom yang diikuti pembelahan sitoplasma sehingga membentuk 2 sel kembar. Berikutnya ada ciri-ciri bakteri. Untuk ciri yang pertama yakni bakteri itu heterotrof, sebagian kecil juga ada yang autotrof, dan umumnya mereka adalah aerob. Dapat bertahan pada suhu yang ekstrim. Yang berikutnya ada bakteri kelompok fungsional. Yang pertama ada dekomposer atau Bacillium sp berperan mempercepat dekomposisi bahan organik. Kemudian ada mutualis atau penambatan nitrogen simbiotik, dan patogen yakni layunya pada kacang. Berikutnya ada fungi tanah atau biasa kita sebut jamur. Untuk karakteristiknya tersendiri, yakni tersusun dari filamen panjang atau biasa disebut dengan hifa, dinding sel tersusun dari kitin dan juga glukan, reproduksinya seksual dan juga ada yang aseksual, kemudian menghasilkan spora yang menghasilkan hifa baru untuk perkembangbiakan selanjutnya. Berikutnya ada kelas fungi. Yang pertama ada kelas Oomycetes atau parasit tanaman dan siklus hidup dapat bertahan di jaringan tanaman. Kemudian ada Zygomycetes atau jamur darat yang menghasilkan spora yaitu zygospora. Yang ketiga, beralih ke kanan yakni ada Ascomycetes atau bersifat sporofit dan parasit parasit tanaman. Yang keempat ada Deuteromycetes, bereproduksi aseksual, dan yang kelima ada Basidiomycetes atau berperan dalam dekomposisi kayu dan seresah di hutan. Untuk yang berikutnya ada fungsionalnya. Menurut fungsional ini ada 3. Yang pertama ada dekomposer maksud saya, yakni penting dalam mobilisasi hara. Contohnya ada trichoderma dan juga mutualis, yakni ada mikrozira arbuskular, yaitu penyalur fosfat ke akar tanaman, dan patogen atau parasit, yakni menyebabkan penyakit busuk pada pelepah jagung.
Berikutnya ada actinomycetes atau peralihan dari bakteri maupun fungi. Untuk morfologi yang pertama yakni merupakan bakteri yang mirip jamur, dinding sel seperti bakteri yang memiliki gram negatif, dan mereka itu juga memiliki hifak kecil layaknya jamur dan menghasilkan spora reproduktif. Untuk keperluan airnya, mereka memerlukan O2, yaitu air tersebut, di mana memiliki klasifikasi tidak dapat tumbuh pada tanah basah atau banyak air, kemudian tanah dan residen pada kekeringan. Untuk pH yang dibutuhkan pada actinomycetes, yakni pH antara 4 sampai 10, mereka itu tidak toleran asam, pH kurang dari 5, yakni populasinya kurang dari 1% populasi mikroba. pH basah populasinya mencapai 90%, 95% dari populasi total mikroba. Dan kemudian ada temperatur yang dibutuhkan actinomycetes. Ya, ini temperatur optimumnya 28 hingga 30 derajat Celcius, kemudian terhambat pada 5 derajat Celcius dan tahan pada derajat atau temperatur 55 hingga 65 derajat Celcius pada timbunan kompos. Berikutnya ada nematoda, cacing gilik ataupun cacing gelang, di mana nematoda ini hidup bebas pada pemakan bakteri, pemakan fungi, predator, memakan jenis nematoda, dan memakan semua jenis organisme. Kemudian ciri nematoda ini adalah cacing yang tidak bersegmen, panjangnya 1 mikrometer, dengan diameter 15 hingga 35 mikron. Untuk peranan nematoda tersendiri, yakni yang pertama untuk siklus hara, nematoda ini fungsinya sebagai pemakan jamur dan bakteri, di mana dapat menghasilkan ion amonium yang diperlukan bagi tumbuhan. Berikutnya ada distribusi mikroba, yakni dapat membantu penyebaran mikroba hidup. Berikutnya ada protozoa. Yang pertama ada karakteristik dari protozoa, yakni merupakan organisme uniseluler yang bersel tunggal. Untuk yang kedua ada eukariotik yang memiliki membran nukleus, di mana membran nukleus ini terletak pada inti selnya. Kemudian yang ketiga ada protozoa, ada yang hidup bebas, saprofit maupun parasit, yakni yang menguntungkan maupun yang menjadi parasit bagi tumbuhan. Yang keempat ada alat geraknya, yaitu pseudopodia, silis, dan juga flagel. Yang berikutnya ada reproduksi protozoa. Ada reproduksi aseksual dan juga seksual. Untuk jenisnya, ya ini ada yang heterotrof. Untuk yang heterotrof ini perombak bahan organik. Dan berikutnya, pemakan bakteri dan fungi, serta membebaskan nutrisi tanaman. Berikutnya kita beralih pada makrofauna. Di sini juga ada 5. Yang pertama ada cacing tanah, rayap, semut dan kumbang, Oribatid mites, dan hewan pengerat. Yang pertama ada cacing tanah. Di sini yang diperlukan cacing tanah dalam karakteristik hidupnya, yaitu ada kelembapannya semi aquatic, 75 hingga 90% air yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Pada saat kering, cacing mengosongkan isi pencernaan dan menggulung tubuh. Untuk temperaturnya, yakni optimumnya pada 16 derajat, keasaman pH netral pada 6 dan 7. Peranan cacing tanah untuk maksud saya sifat biologi tanah, yakni yang pertama untuk mencerna bahan organik, mencampurkan bahan organik antara lapisan tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi dan drainase, mencerna dan menghaluskan bahan mineral, menyuburkan tanah karena kotorannya mempunyai kandungan hara yang tinggi. Sehingga dalam suatu pertanian, ya ini juga diperlukannya cacing tanah untuk membantu kesuburan dari tanaman tersebut. Berikutnya ada rayap. Peranan rayap ya ini berkontribusi pada pertukaran oksigen, karbon, nitrogen, Sp, kalium, dan natrium. Yang pertama juga sebagai dekomposer selulosa kayu, penyedia makanan bagi organisme lain, siklus nitrogennya bakteri penambat nitrogen yang ada di usus atau gut rayap yang kemudian dikeluarkan melalui kotoran atau jaringan tubuh yang mati. Berikutnya ada semut dan kumbang. Untuk peranannya tersendiri yakni mentranslokasikan dan mencerna bahan organik. Berikutnya ada Orobatid mites, atau peranannya memakan
mikroflora dan bahan tanaman dekomposer, memindahkan nutrien atau unsur hara, serta membawa mikro dan mesofauna. Yang terakhir ada hewan pengerat. Untuk peranannya sendiri, yakni menghaluskan ukuran bahan organik, mengumpulkan dan mengaduk tanah, serta memperbaiki drainase dan airase. Berikutnya kita menginjak pada biologi tanah. Untuk pengertiannya sendiri, sifat biologi tanah ini berhubungan dengan aktivitas makhluk hidup yang ada di dalam dan permukaan tanah. Berbagai jenis makhluk hidup berkembang dalam tanah, baik berbagai jenis tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup yang berukuran besar makro maupun yang berukuran hidup atau maupun yang makhluk hidup yang ada di berukuran kecil atau mikro. Dengan aktivitas organisme dipengaruhi oleh yang pertama, satu iklim, ada curah hujan, suhu kelembapan tanah, yakni ada pH, porositas, kelembapan, toksisitas. Yang ketiga ada vegetasi, yakni hutan dan padang rumput. Untuk tekstur tersendiri, yakni mempengaruhi laju infiltrasi, permeabilitas, dan kapasitas tanah, serta menahan air dari aerasi dan drainase. Berikutnya ada agregasi dan struktur, terbagi menjadi dua, makro, yang kalau jika makro ini lebih dari 0,25 mikrometer, dan yang mikro ini kurang dari 0,25 mikrometer. Untuk agregasi diawali mikroba, kemudian ditambah akar menghasilkan filamen dan polisakarida, lalu bergabung dengan liat, serta membentuk kompleks mineral organik. Untuk peranannya sendiri, yakni pengolahan tanah, jerapan kation, yakni ada natrium, mendispersi partikel, dan kalium mengumpulkan partikel tanah. Yang berikutnya ada pori dan BJ tanah, yakni berperan terhadap pergerakan air dan udara dalam tanah, dan ruang bagi organisme tanah. Dengan ukuran, yang pertama ukuran ada makropori, mesopori, dan mikropori. Untuk air tanah, yakni berperan dalam pertukaran udara dan reaksi kimia tanah. Untuk potensial air itu ada 3, yakni ada potensial osmotik, potensial matrik, dan potensial gravitasi. Berikutnya ada aerasi tanah tergantung tekstur, pori, dan air tanah. Jika tanah liat, yakni ada pori mikro tinggi, kemudian menghambat difusi atau aliran massa oksigen ke dalam tanah. Yakni tanah liat sama dengan aerasi buruk. Berikutnya ada pH tanah. Tanah yang subur memiliki pH antara 6-7. Pada kisaran tersebut, unsur hara tersedia bebas di dalam tanah dan mudah larut dalam air, sehingga memudahkan tanaman untuk menyerap unsur hara. Untuk sumber muatan liat, KTK, tanah dipengaruhi oleh sumber muatan koloid tanah. Untuk kapasitas tukar kation atau KTK adalah kapasitas lempung untuk menjerap dan menukar kation. KTK dipengaruhi oleh satu, kandungan liat, yang kedua ada tipe liat, yang ketiga ada kandungan bahan organik. Untuk KTK ini terdiri dari 2 muatan, yakni positif dan negatif. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Wabarakatuh.